البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-babul khamisu wal ishrun, bab yang ke-25, babu kainunatil junubi fil bait idza tawaddaa qabla ayyaghtasil. Keberadaan orang yang junub di rumah apabila dia berwudu sebelum dia itu mandi. Maksudnya apa? Yaitu Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya orang yang dia mengalami junub, dia boleh untuk tidak bersegera mandi. Dia tetap santai-santai di rumah, mungkin apa sambil ya mengerjakan ini dan itu atau apa. Tetapi apabila dia berwudu, yaitu apa? Diperintahkan wudu walaupun belum ingin mandi, mungkin sejuk kan, paling tidak wudu dulu. Tayyib. Ya kalau masalah kalau sejuk sangat atau kita tayamum. Sebelum tayamum, tengok apakah mampu mendatangkan air yang suam-suam. Mungkin apa? Airnya dipanaskan, dimasak atau apa. Kalau masih mungkin mendatangkan air yang suam, air yang agak panas, belum boleh tayamum karena masih mungkin pakai air. Tapi kalau memang tak mungkin, di puncak gunung tak ada pemanas, ya sudah tayamum. Mereka sholat yang itu tak pakai botol, tak pakai botol. Tidak. Karena waktunya masih ada, yaitu masih mungkin untuk dia sholat 5 waktu. Dengan apa? Ya, dengan tadi itu. Dengan air panas dia mandi, air suam. Kalau air suam tak ada ya sudah tayamum. Tidak boleh menunda sampai habis waktu. Ataupun tidak sesuai itu mengenai disebabkan kesehatan. Itu juga itu masuk wajib tayamum kalau tidak mampu untuk menggunakan air. Ada mulqudrah ala isti'malil ma', tidak mampu menggunakan air. Karena mungkin apa sedang terluka atau mungkin sedang kena campak, kena apa cacar air, chicken pox. Kalau pakai air nanti semakin menyebar. Sudah bertayamum aja. Intinya adalah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, boleh jadi Al-Imam Al-Bukhari ingin membantah orang yang mewajibkan, yaitu begitu junub wajib mandi, atau sebagian orang yang berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang mana Rasulullah mengatakan apa? Innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun au suratun au junub. Sesungguhnya para malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya itu ada anjing atau gambar makhluk bernyawa atau orang yang junub. Hadis ini diperselisihkan sahih dan dhaifnya. Yang betul dia boleh disahihkan, tetapi dijelaskan oleh Al-Hafidz menukilkan ucapan para ulama, hadisnya digabungkan dengan hadis yang di dalam bab ini. Jadi malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjing atau gambar makhluk bernyawa atau orang junub. Ini apabila orang junubnya itu dia meremehkan permasalahan, memang tidak ingin mandi dan itu menjadi tradisi dia. Adapun kalau dia insya Allah akan mandi, tapi mungkin sekarang ada keperluan, tidak menjadi kebiasaan dia untuk selalu menunda mandi. Yang seperti ini malaikat tetap mau masuk, malaikat rahmat tetap mau masuk. Jadi hadis tadi itu ancaman untuk orang-orang yang memang meremehkan perintah. Itu ya, seperti itu. Di dalam. Di luar rumah itu nggak masalah. Iya. Imam mandi menggunakan belantik. Ya memang ada khilaf tentang masalah itu, tapi risikonya besar. Hadis muttafaqun alaih. Kalau kita sampai memelihara anjing dalam rumah, setiap hari pahalanya akan hilang 2 gunung Uhud. Rugi gitu. Kalau di luar Kalau di luar nggak masalah. Yang penting dijaga, jangan sampai slipper kita dijilat-jilat atau apa, nanti kena najis. Sandal atau kasut-kasut itu. Baik, sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-haditsus sadis wasamanun ba'dal mi'atain, 286. Kita sudah hampir habis itunya ya. Kitabul Ghusl sudah masuk, mau masuk kitabul haid, masyaallah. Insyaallah. Qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Hisham wa Syaiban an Yahya an Abi Salamah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha akana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarqudu wa huwa junub.
Iya, bin Abi Katsir. Ayo dalam cetakan lain ada bin Abi Katsir, betul. Cuma yang di hadapan anak tak ada. Tayyib. Putus rawi. Biasa, nggak masalah. Cuma nama bapaknya terkadang diringkas, nggak masalah. Yang penting nanti disyarah. Tayyib. Iya. Saya bertanya pada Aisyah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering atau tergantung apa makna kana yarqud, yaitu tidur dalam keadaan junub. Qalat na'am wa yatawaddo, ya, dan beliau berwudu. Tayyib. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari termasuk guru yang paling tua, Abu Nuaim. Beliau adalah Fadl bin Dukain, Fadl bin Amr bin Hammad, Siqatun Sabetun Yakzon, yang pernah dicabar oleh siapa itu? Yahya bin Ma'in. Kemudian disepak Yahya bin Ma'in oleh beliau itu. Ya, inilah beliau Kufi, dan beliau punya kedai, beliau niaga. Tayyib. Qala haddatsana Hisham. Hisham ini adalah Hisham bin Sambar Ad-Dustuwai Al-Basri. Abu Bakar. Hisham bin Abi Abdullah, Hisham bin Sambar min asbatin nas fi Qatadah. Wa Syaiban, dia adalah Abu Muawiyah, Syaiban ibnu Abdurrahman Al-Basri, siqah juga. Nah, mereka berdua meriwayatkan an Yahya bin Abi Katsir. Beliau adalah Abu Nasr, Yahya bin Abi Katsir Al-Basri, siqah, walaupun beliau juga fihi tadlis. Sekarang ada an-anah, tapi Imam Bukhari telah menapis an-anahnya dia dan telah diriwayatkan oleh Imam Nasai, kata Al-Hafidh, dengan sanad yang sama, bahwasanya Yahya bin Abi Katsir terang-terangan menyebutkan beliau memang mendapatkannya dari Abi Salamah. Abi Salamah ini suami. Bukan, ini tabi'in. Nah, Abu Salamah beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Namanya diperselisihkan, sebagian mengatakan Abdullah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abi Salamah ini tabi'in. Ya, dari kalangan kibarut tabi'in, betul. Sahabat bilang. Hah? Aisyah. Ada Aisyah nanti ada. Ada Abi Salamah ada Aisyah. Iya. Nah, dia memang belajar kepada para sahabat banyak sekali. Nah, dikatakan di sini saya bertanya pada Aisyah. Nah, ini murid belajar pada guru, bertanya kepada guru tentang keadaan ini, keadaan itu. Tatkala yang menjadi tolak ukur kebenaran, tolak ukur syariat adalah sunnahnya Nabi, ajaran Nabi, maka Abu Salamah bertanya tentang keadaan Nabi bagaimana. Nah, tentunya yang lebih mengetahui keadaan isi rumah Nabi adalah anggota rumah, suri rumah, yaitu Aisyah dan para ummahatul mukminin yang lain. Iya. Ustazah yang tak calang-calang ini, wanita terbaik ilmunya di dunia. Syiah yang membenci Aisyah bukan dari kalangan muslimin. Orang Syiah mengatakan Aisyah itu bukan ummahatul mukminin. Kita katakan yaitu apa? Aisyah ummahatul mukminin, tapi bukan ummahatul kafirin. Nah, kalian tidak mengakui ibu kalian. Memang betul. Abu Dzar. Ya, dengan yang dari ahli bait, ya. Yang ahli bait mau. Kurang lebih mereka hanya ketika diperluas hanya menerima 18 sahabat dari puluhan ribu sahabat, hanya 18 yang mereka akui. Kira politik, dengki. Iya, intinya dengki politik. Bengang. Iya. Mereka marah karena apa? Karena Umar ibnul Khattab meruntuhkan kerajaan Persia. Iya, mereka sangat fanatik pada Persia. Makanya mereka menjadikan Abu Lu'lu' al-Majusi sebagai pahlawan Islam karena membunuh Umar, membunuh di belakang, orang sedang sholat dibunuh. Kalau berani perang berhadapan, baru hebat mungkin. Al-Quran itu mereka ubah. Ya, mereka tak mengakui Quran yang di hadapan kita ini baru sepertiga aja kalian nggak hafal. Qurannya lain, malaikatnya lain. Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah yang di Yaman menulis itu, kami mengingkari Tuhan yang punya sifat ini, sifat itu. Naudzubillah, Tuhannya sudah lain. Naudzubillah. Mereka itu pemerintah,
Usul fikihnya sudah disebutkan oleh Khumaini dalam kitab Lillah Sumali Tarikh punya Syekh Husain Al-Musawi itu. Khumaini mengatakan di tempat yang kalian tidak punya guru, boleh kalian tanya kepada ulama jumhur di situ. Tapi kalau ulama jumhur bilang haram berarti halal. Kalau ulama jumhur bilang halal berarti haram. Kalian ambil kebalikannya. Itu usul fikihnya. Kacau. Alhamdulillah. Jadi semua yang haram memang jadi halal. Oh, sudah dikafirkan banyak ulama. Banyak ulama mengkafirkan Syiah. Ulama zaman dulu sampai sekarang. Baik, kita lanjutkan lebih dahulu. Apakah Nabi SAW tidur dalam keadaan junub? Qalat na'am, ya. Wa yatawadda. Wawunya di sini tidak menunjukkan tartib. Ya jelas, biasanya wawu sekedar apa? Mutlaqul jamak. Maksudnya kata Al-Hafidz yaitu ya beliau tidur dalam keadaan junub, tetapi apa? Sebelum itu beliau berwudu. Bukan apa itu setelah selesai tidur baru wudu, tapi berwudu dulu baru tidur. Dan dalam kelengkapan riwayatnya, dalam riwayat yang lain yaitu di Aisyah menjawab, kalau tak salah hadis Aisyah juga, dan itu sahih, yaitu mencuci kemaluannya kemudian berwudu pas itu tidur. Jangan apa istilahnya kotor-kotor langsung wudu tidur, tapi paling tidak sudah dicuci dulu ya, sudah dibersihkan. Ya, yang penting sudah dibersihkan air mani itu. Jangan dibiarkan menetes di mana-mana atau apa. Intinya apa? Agama Islam adalah agama yang lapang. Walaupun tentunya Islam menggalakkan untuk segera bersuci, suci dari hadas besar dengan cara mandi, agar hikmahnya badan kita, sel-selnya itu segera rehat dan kekuatannya kembali. Karena yang namanya keluar mani itu seluruh sel memang bekerja dan diperah. Makanya bukan hanya wudhu tapi mandi. Tapi agama Islam memang lapang, boleh untuk menunda itu, tapi apa ya, bersihkan kemaluannya kemudian berwudhu, setelah itu mau tidur ya tidur dulu tak mengapa. Tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering menunda boleh jadi malaikat rahmat tak mau masuk. Kalau berlama-lama di dalam apa hadas akbar, hadas besar itu. Tapi terkadang karena ada keperluan barangkali atau terlalu letih dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.